Yang pertama, khudil afwa, ambillah atau pertahankan kebiasaan yang sudah ada. Apabila kebiasaan itu masuk kategori al-ma'ruf yang sudah baik. Mana buktinya Bapak Ibu? Yang pertama, ayat ini didukung oleh hadis baginda Rasulullah SAW. Hadis ini sangat terkenal, tapi kadang-kadang penafsirannya boleh jadi belum terlalu maksimal. Apa kata Rasul? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya kata Rasul, aku dihadirkan, diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan, bukan menghilangkan, menyempurnakan akhlak manusia. Artinya apa Pak? Sudah ada memang itu akhlak manusia sebelum Islam, tapi kalau masih bengkok diluruskan, yang sudah lurus dipertahankan. Mana buktinya Pak? Yang bengkok diluruskan. Di dalam Sahih Bukhari, ternyata Bapak Ibu, tradisi tawaf di Ka'bah itu adalah tradisi jahiliyah. Saya ulangi Pak. Tradisi tawaf di Ka'bah itu adalah tradisi jahiliyah sebelum Islam hadir. Tapi mereka bertawaf itu pertama, ya, indikatornya laisal ghasal, tidak pakai baju Pak. Bahasa Inggrisnya telanjang. Nah, ini Pak. Sebelum Islam hadir sudah telanjang memang orang semua. Yang kedua, pada saat mereka telanjang bulat lagi perempuan mengitari Ka'bah itu, ada 360 berhala di sana ditempelkan di pintu Ka'bah. Dan berhala yang paling besar namanya Lata, Uzza dan Manaf. Lata itu kakeknya, Uzza itu adalah ibunya, Manaf itu adalah bapaknya. 360 berhala. Selesai berhala ditaruh, kemudian mereka itu Pak sambil keliling telanjang banyak berhalanya mengeluarkan kata-kata atau puji-pujian yang mengagungkan berhala. Begitu datang Islam, pertanyaan saya Pak, apakah tawaf itu dilawan? Tidak, diluruskan. Ya, diluruskan. Pertama, orang-orang musyrik, wahai orang-orang jahiliyah, dulu kamu telanjang, sekarang jangan. Perempuan tutup, ini ajaran Islam. Berarti ada dialog antara budaya dengan agama. Yang kedua, kalau tadinya kamu pakai berhala, sudah itu berhala dihilangkan aja. Ya, cukup Ka'bah saja sebagai apa? Jembatan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak nyembah Ka'bah, tapi berdasarkan perintah Allah, Ka'bah sebagai simbol pemersatu umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, tetap pakai puji-pujian, tapi jangan puji berhala, tapi puji Allah. Keliling tawaf, tidak telanjang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Inilah makna dari ayat tadi. Khuzil afwa, Al-A'raf 199. Budaya kedua Pak, di dalam Sahih Bukhari ternyata Rasulullah itu kadang kala Pak dia taruh sorban di kepalanya terutama musim panas. Dan ternyata budaya pakai sorban di kepala, bahkan kadang-kala kepala Nabi tidak ditutup tapi sorbannya dipakai biasa saja untuk mengelap keringat, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah sebelum Islam hadir. Apa artinya Pak? Pakai gamis laki-laki itu walaupun Rasul lakukan masih sangat kental warisan kultural Arab. Artinya apa? Silakan pakai, boleh. Tetapi yang tidak pakai tidak apa-apa sepanjang inti dan fungsi dari pakaian itu tetap sama. Di samping ada nilai etiknya, kesopanan, nilai estetiknya, keindahan, maka silakan saja modelnya boleh beda. Jadi bapak-bapak saya ini Pak, ini termasuk budaya Pak. Apakah kalau kita tidak pakai gamis sholat kita tidak sah? Tidak ada hadis ini.
Tapi ada sebagian saudara-saudara kita, maaf, bukan dalam posisi untuk dalam tanda kutip menghujat, tidak. Ada sebagian saudara kita kemana-mana, maaf, identik dengan gamis dan menuduh orang yang tidak pakai gamis itu adalah tidak sunnah Nabi. Jadi bapak polisi ini sunnah Nabi karena pakaian bapak ini menutup aurat. Apalagi kalau pakai songkok hitam ini Pak. Nah ini tabi. Songkok hitam Nabi tidak pernah pakai songkok hitam. Ini. Nah jamaah yang saya hormati, itu dua. Yang ketiga terakhir, karena saya ibu-ibu sudah banyak sipit matanya. Mohon maaf agak serius sedikit, tapi seriusnya insya Allah ya positif. Yang ketiga, di dalam Sahih Muslim Pak dan Sunan At-Tirmizi, ternyata perintah sholat Jumat itu adalah melanjutkan dalam tanda kutip tradisi orang jahiliyah. Bagaimana ceritanya? Sebelum disyariatkan diperintahkan sholat Jumat sudah ada memang 2 hari raya kebanggaan orang-orang jahiliyah. Hari pertama disebut dengan Maimun, hari tanggal 10 Muharram sebelum Islam. Yang kedua adalah Mihjan, yaitu pas hari Jumat. Pada saat mereka tiba di tanggal 10 Muharram, pada saat tiba hari Jumat, mereka sambil telanjang Pak, lalu dia potong binatang, kemudian dia persembahkan kepada berhala-berhala itu, dan darah binatang itu diletakkan di wajah-wajah mereka. Datang Islam Pak, Jumatnya tetap, tapi tidak potong hewan atau binatang, tapi apa? Menunaikan sholat Jumat atas perintah Allah, kemudian memperbanyak zikir dan baca Quran dan ibadah yang lain. Apa artinya? Budaya tidak langsung dihilangkan, tapi diluruskan kalau terindikasi salah. Saya ulangi hadisnya. Innama bu'itsu liutammi makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki, mempertahankan kalau sudah terlanjur baik, tidak perlu dihilangkan. Yang paling terakhir dari semua yang terakhir, budaya tabi itu Pak, orang Sulawesi Selatan sudah ada sebelum abad 15. Memangnya kenapa abad 15 Ustaz? Islam pertama kali masuk di Sulawesi Selatan di dulu tahun 1563. Di Goa 1603. Budaya tabi menghormati yang lebih tua, sedikit membungkuk dengan isyarat tangan. Ini sudah ada sejak zaman sebelum Islam masuk. Pertanyaannya, hadis yang mana, ayat yang mana yang menyatakan budaya tabi itu melanggar ajaran Islam? Tidak ada. Kalau begitu, biarlah budaya tabi itu adalah bagian dari warisan leluhur yang relevan substansinya, hakikatnya dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini, jangan kita selalu menganggap budaya itu adalah maaf, najis, kotor, pasti salah. Tapi budaya adalah bagian dari hasil kreasi akal manusia. Kalau dia baik, pertahankan. Kalau dia kurang baik, Pak, luruskan. Kalau dia tidak baik, pelan-pelan, Pak. Mari kita tinggalkan seperti yang tidak baik, Pak. Seperti yang tidak baik, yaitu ternyata perempuan ketika mau dikawini atau mau berhubungan badan tidak perlu lagi ada akad nikah. Datang Islam, perempuan harus dihargai dengan cara wajib ada maharnya. Orang Sulawesi Selatan supaya tidak gampang itu kawin cerai, bukan lagi pakai mahar, tetapi ditambah uang panai. Berapa maharnya? Berapa uang panainya? Tergantung. Sebenarnya uang panai itu bukan bagian dari mahar, tapi uang belanja. Besar tidaknya sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan. Mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah pernah bayar uang panai jangan bayar lagi. Ya, saya ulangi, bapak-bapak yang pernah membayar uang panai jangan siaran ulang lagi. Karena ada bapak-bapak selalu menyatakan ibadah yang paling indah Ustaz dalam Islam adalah ibadah nikah, kecuali uang kurban. Ya silakan ya. Ya, silakan kita berkorban Bapak Ibu. Terakhir mau saya ingat, 1 ekor unta bisa mewakili 10 nyawa. 1 ekor sapi
bisa mewakili 7 nyawa, dan 1 ekor kambing bisa mewakili seluruh nyawa keluarga. Karena itu Bapak Ibu, silahkan mau unta boleh, mau sapi juga boleh, atau silahkan kambing kalau kita tidak sanggup sapi. Semuanya disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan korban sapi, korban kambing atau unta, diganti 40 ekor ayam. Ini hadis riwayat Bibi Kanak-Kanak. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf